Halo teman-teman, untuk kelas metodologi penelitian ini adalah materi atau topik berikutnya yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang the critical review ya, the critical literature review. Itu dia teman-teman sekalian. So, the critical literature review. Baik, apa yang akan kita bahas di the critical literature review ini? Tujuan belajarnya adalah yang pertama mendiskusikan apa fungsi dari suatu literatur review. Kenapa kita harus melakukan yang namanya literatur review. Kemudian menuliskan bagaimana melakukan literatur review pada suatu topik dan mendokumentasikan referensi-referensi yang ada seperti itu. Kemudian mendiskusikan apa sisi etis yang harus kita patuhi di dalam proses critical literatur review. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, untuk dapat menghasilkan suatu viable alternative, to be able to generate viable alternative for effective decision making, you have to become an expert on your topic. Oke. Nah, jadi dalam konteks untuk bisa menghasilkan suatu berbagai suatu alternatif yang viable yang dapat dieksekusi dalam proses pengambilan keputusan, kamu harus bisa menjadi orang yang expert atau punya pengalaman yang lebih pada suatu topik tertentu yang coba mau dihasilkan. Nah, proses literatur review itu membantu kamu untuk bisa memilih atau menemukan dokumen-dokumen yang tersedia, apakah itu yang publish atau yang unpublished pada suatu topik yang berisi berbagai informasi, ide, data, dan juga bukti yang tertulis dari suatu sudut pandang berbagai suatu sudut pandang untuk bisa memenuhi berbagai tujuan dan juga mengekspresikan sudut pandang yang yang sebenarnya dari suatu topik dan bagaimana hal tersebut diinvestigasi. Nah, the effective evaluation of this document itu berhubungan dengan research being proposed. Jadi ketika kalian mencoba menawarkan suatu tindakan penelitian, suatu evaluasi yang efektif dari suatu literatur itu akan sangat penting dan sangat berguna karena dia akan bisa mengenhance atau meningkatkan pemahamannya kamu, konteks dan pemahamannya kamu. Nah, suatu critical review di dalam suatu penelitian itu sangat penting karena ini bridging dari langkah-langkah berikutnya dari suatu tindakan penelitian. Critical literature review itu akan membantu kamu untuk bisa merefine problem statementnya kalian, problem definitionnya kalian. Kalau ini belum jalan, kalau no, kemudian kita balik lagi ke sini observasi dan preliminary, lalu temukan lagi problem statementnya. Kalau no, balik lagi. Nah, kalau udah yes, critical review-nya udah ditemukan dan kemudian problem statement-nya udah clear, the clarity, kemudian dia akan bisa lanjut kepada proses deduction atau induction atau deduktif atau induktif. Itu yang saya katakan di topik-topik sebelumnya seperti itu. Nah, biasanya sih kita lebih kepada pendekatan yang sifatnya deduktif, kita menemukan berbagai permasalahan berdasarkan literatur review, dan dari literatur review kita berangkat menemukan fenomena yang ada seperti itu. Sedangkan induksi itu adalah berdasarkan apa yang terjadi secara bebas di luar sana di konteks yang menjadi permasalahan itu terjadi, kemudian baru kita mencari tahu proses review yang ada yang sudah tersedia seperti itu. Nah, jadi ini sangat penting sangat penting sekali untuk bisa menemukan theoretical framework atau kerangka teoritis yang kita butuhkan untuk melakukan yang namanya suatu tindakan research seperti itu. Nah, proses literatur review itu akan membantu kalian untuk bisa memastikan bahwa suatu tindakan riset yang kalian lakukan itu memang beralasan atau berada pada suatu lingkup pengetahuan yang tersedia dan kita akan bisa membangun penelitian atau pemahaman atau pengetahuan tersebut. Nah, kalau kita dalam konteks applied, maka kita dalam hal ini bahwa masalah itu terjadi di dalam working setting dan dia akan bisa memberikan solusi atau manfaat ketika kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian kamu juga akan bisa melihat kepada konteks problem yang tersedia pada suatu specific angle, sudut pandang yang berbeda, dan membentuk pola pikirnya kamu, memicu berbagai informasi yang ada di dalam pikirannya kamu dan juga terkait dengan topik penelitian tersebut.
ya. Nah, maka kita memerlukan proses critical literature review ini supaya kita nggak semakin sering berulang-ulang. Jadi ya biasanya sih iterasi itu penting, tetapi dengan semakin kamu melakukan proses critical review, itu akan membantu kamu untuk bisa lebih memahami lagi, seperti itu. Nah, critical literature review juga membantu kamu memahami berbagai terminologi, ya, berbagai pengertian, menemukan berbagai definisi, yang mana itu sangat penting digunakan untuk bisa nanti kamu gunakan dalam proses menulis. Ya, berbagai definisi juga akan memberikan kamu pemahaman yang baik untuk bisa membangun struktur yang baik ketika kamu menulis, seperti itu. Kemudian, critical review juga itu akan membantu kamu untuk menemukan berbagai metode dan juga informasi penelitian yang sangat penting yang akan digunakan untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang dirumuskan, dan pemahaman kamu akan digunakan untuk bisa menemukan berbagai temuan-temuan lain, ya, langkah teoritis yang lain, sehingga itu bisa kamu hubungkan dengan baik, seperti itu. Nah, research effort can be contextualized, ya, bagaimana usaha dari penelitian yang kamu lakukan itu bisa dikontekstualisasi berdasarkan berbagai perdebatan akademik yang luas, dan kemudian kamu bisa saling mengaitkan temuan-temuan yang ada di dalam penelitian kamu. Nah, itu yang menjadi tujuan dari suatu critical literature review, seperti itu. Nah, bagaimana melakukannya? Biasanya data source-nya itu adalah ada textbook, ada journals, ada tesis, atau tesis itu bisa jadi dokumen-dokumen manuskrip dari suatu penelitian yang ada dilakukan di academic setting, ya, kemudian proceeding, conference, kemudian manuskrip yang tidak dipublish yang ada di perpustakaan, kemudian laporan, koran, dan juga berbagai macam sumber yang ada di internet. Nah, biasanya untuk bisa mencari apakah textbook, journals, tesis, dan kemudian juga conference proceeding, kita bisa lihat dari Google Scholar, Perpusnas, Mendeley, dan juga Sinta. Ini bisa kalian gunakan. Nah, ini nanti ada tugas kalian untuk bisa mencari tahu lebih banyak tentang 4 searching for literature ini, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Biasanya kita melihat dari judul, dari abstrak, ya. Itu akan sangat mudah memahami kira-kira apa itu glance-nya, ya, sekilas tentang penelitian tersebut atau literatur tersebut, seperti itu. Nah, biasanya abstrak yang paling sering digunakan, ya. Suatu bagian lainnya itu adalah bagian introduction yang mencoba memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang menjadi broad problem yang mau diselesaikan, yang mau dituju, dan apa menjadi tujuan dan juga pertanyaan penelitian yang digunakan, ya. Nah, mendokumentasikan literature review tentu kamu bisa menggunakan software bantuannya, ya, untuk bisa membantu kamu memberi pemahaman tentang apa subjek dari studinya, identifikasi permasalahannya, kemudian kamu bisa mengulang-ulang sampai akhirnya kamu membangun framework dari penelitian tersebut. Last, ethical issue penting untuk bisa saya jelaskan di sini. Ethical issue itu menjadi sangat penting. Nah, kadang-kadang ada masalah di dalam proses melakukan critical review yang nanti kamu akan gunakan tuh critical review-nya ke dalam penelitiannya kamu atau laporan penelitiannya kamu. Nah, ethical issue pertama itu adalah secara sengaja, ya, salah di dalam menggunakan pekerjaan orang lain, ya, misalnya menggunakan ide, sudut pandang, temuan, itu kamu gunakan seakan-akan bahwa itu miliknya kamu, itu adalah secara sengaja, ya, menyajikan secara sengaja apa yang salah, ya, yang seharusnya itu kan bukan milik kamu, itu milik orang lain. Jadi seharusnya kita merujuk kepada dia. Kemudian plagiarism, ya, menggunakan karya orang lain, pemikiran orang lain secara sengaja, seperti itu. Nah, yang tadi secara tidak sengaja, yang ini secara sengaja. Nah, itu yang saya jelaskan tadi kepada kalian. Jadi ini sangat penting untuk bisa memastikan bahwa yang kalian lakukan itu adalah real tulisan kalian sendiri, pemikiran kalian sendiri. Kalau kalian menggunakan apa yang menjadi pemikiran orang lain, maka rujuklah pemikiran dia tersebut dan nyatakan di dalam laporan penelitian kamu, seperti itu. So, itu mungkin yang penting dari critical review. Saya nanti akan memberikan penjelasan secara langsung untuk konteks critical review ini, sehingga nanti kalian bisa paham apa yang mau kalian lakukan di dalam proses
critical literature review ini. Seperti itu teman-teman sekalian. So itu saja untuk kondisi kita pada saat ini yang mau saya jelaskan di dalam topik ini, dan mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kalian. Next akan ada arahan berikutnya di Google Classroom untuk kalian. Bye semua.